Baik, untuk menyingkat waktu, selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang terakhir, yaitu keempat. Ini tak kalah menariknya, yang akan dibawakan oleh Dr. Elvi Zulka, yang dengan judul reflux laringofaringeal. Sebelumnya akan saya sapa dulu Dr. Zulka. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dr. Zulka. Betul. Ya. Apakah suara jelas? Ya, suaranya agak kecil, Dok. Mohon maaf ini. Oke. Ya. Ya, baik. Baik, Dok. Sebelum dokter menyampaikan materinya, akan saya bacakan dulu kurikulum vitae beliau. Dr. Elvi Zulka, Kausiat Rahmawati, spesialis THTKR konsultan, lahir Bandung 20 Februari 1970. Beliau menyelesaikan S1 dokteran di FK Universitas Padjadjaran Bandung, kemudian melanjutkan spesialisasi di FK UI, kemudian melanjutkan program doktoral di FK UI pada tahun 2016. Dan saat ini beliau bekerja sebagai staf endoskopi bronkoesofagologi di FK UI dan sebagai editor majalah ORLI, Otorinolaryngology Jurnal Indonesia. Baik, dokter, saya persilakan kepada dokter untuk menyampaikan materinya tentang reflux laringofaringeal. Waktu kurang lebih 10 menit. Terima kasih, Dr. Putu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, Profesor dan para sejawat sekalian. Pada kesempatan ini, perkenan saya untuk mempresentasikan mengenai reflux laringofaring. Jadi ada beberapa hal yang akan disampaikan di sini, dari mulai apa itu laringofaring, kemudian apakah perbedaannya sedikit dengan GERD, dan juga bagaimana cara mendiagnosis LPR, kita sebutnya ya, laringofaring ini. Kemudian juga bagaimana hal-hal apa saja yang bisa ada bersamaan dengan laringofaringeal reflux dan pelaksanaannya. Jadi, apakah laringofaringeal reflux itu adalah satu radangan di sistem aerodigestif tract yang berhubungan dengan adanya refluksat dari lambung, yang reflux ini akan naik ke atas, ke esofagus, kemudian ke laring, sehingga menimbulkan inflamasi dan akhirnya terdapat perubahan morfologi jaringan di daerah tersebut. Jadi ini hubungannya sangat sekali dengan. Jadi apa saja challenge atau enggak isu-isu yang terkait dengan laringofaringeal reflux ini? Yang pertama adalah tidak ada gold standard. Kemudian oleh karena mudah, dalam tanda kutip relatif mudah, dipermudah diagnosisnya dengan berbagai jenis kuesioner, dan kita harus lebih hati-hati, akhirnya akan menyebabkan overdiagnose. Tapi bisa juga terlewat, ya. Juga bisa juga kita melihat bahwa pasien sudah lama sudah aware, akhirnya pasien juga harus selalu datang dengan diagnosis itu. Nah, kita harus hati-hati untuk mendiagnosisnya. Kemudian ada sedentary lifestyle, ya, apalagi sekarang banyak yang work from home contohnya, ya. Kemudian obesitas, kemudian banyak sekali kondisi-kondisi yang mirip dengannya. Tapi reflux ini banyak sekali ditemukan ya oleh dokter THT, ya, terutama pada pasien yang di praktis ataupun di rumah sakit. Dan tentu saja dengan keluhan ini akan mengganggu kualitas hidupnya, dan hal yang penting kita tahu adalah ada atypical manifestation dan hubungannya dengan ketidakseimbangan otonom. Ya, jadi ini ada sedikit ya perbedaannya kita dengan reflux. Jadi ada beberapa barrier di esofagus, dari mulai lower esophageal sphincter, ada peristaltik ya di sini, kemudian ada yang namanya karbonik anhidrase yang konsentrasinya banyak sekali di bawah, tapi di atas di daerah sini kurang, dan kemudian karbonik anhidrase ini akan menjadi bikarbonat yang akan bisa menetralisir ya asam. Kemudian di atas ini ada yang namanya lower esophageal sphincter. Nah, ternyata ada hal yang penting di situ. Untuk patogenesis reflux yang acidic, ada komponen pepsin di situ. Pepsinogen yang akan berubah menjadi pepsin dalam keadaan acidic. Karena kenapa pengobatannya nanti adalah proton pump inhibitors yang akan menaikkan pH. Nah, ternyata pepsin ini akan merusak daerah di daerah esofagus ini, karena ada barrier yang tidak kalah pentingnya yang namanya intercellular junction complex yang akan rusak oleh pepsin. Sehingga oleh karena itu dikatakan bahwa LPR adalah salah satu manifestasi ekstra esofagus dari gastroesophageal reflux ya. Jadi ini naik ke atas ya, kemudian
akan terjadi aspiration di sini, akan menimbulkan gejala tertentu yaitu asma, kemudian ke daerah mulut menyebabkan gangguan di karies dentis, contohnya chronic sinusitis, dan juga satu lagi adalah otitis media effusi. Jadi inilah salah satu bagaimana kenapa dari reflux ini akan menyebabkan reflux saja menyebabkan reflux, karena tentu saja akan mengganggu transition lower esophageal sphincter, jadi sphincter yang harusnya menutup ini membuka dan ke atas. Dan salah satu hal yang berperan adalah ada gangguan vagus di situ, ada proses otonom di situ, atau ada proses gangguan transition lower esophageal sphincter yang di situ vagus benar-benar berperan ya. Jadi ini makanya kenapa otonom ini penting. Ya, jadi ini adalah penelitian dikatakan bahwa GERD itu bisa bersamaan dengan reflux ya. Jadi sekitar 70. Jadi range-nya sekitar 60-70% pasien GERD ini ditemukan reflux laringofaring. Tapi 30% dari kasus tersebut tidak ditemukan. Nah, ini berkaitan dengan gejalanya ya. Kalau GERD itu manifestasi yang paling khas adalah heartburn ya. Kalau reflux itu nggak enaknya di tenggoroknya, nanti akan dipaparkan lagi dalam reflux symptom index. Yang kedua adalah GERD itu biasanya terjadi bisa pada malam hari dengan posisi berbaring, tapi kalau laringofaring reflux biasanya pada posisi tegak. Nah, ini nanti berkaitan dengan pengobatannya. Pengobatannya biasanya untuk laringofaring reflux karena affecting daerah laring yang notabene di situ pertahanan terhadap refluxnya sedikit, makanya penatawasan itu double dose dari PPI dan juga waktu yang lebih lama. Ini secara natural history yang nanti akan kita lihat bahwa sebenarnya akibat regurgitasi ini ujungnya adalah posterior laryngitis. Nah, ini nanti posterior laryngitis ini yang harus kita bisa diagnosis dengan menggunakan laryngoskopi indirect ya. Ini bisa rekan-rekan dokter di first line ini bisa mendiagnosis laryngoskopi indirect itu melihat posterior laryngitis yang memang itu khas banget pada reflux laringofaring ya. Kemudian ujungnya adalah satu granuloma tentu saja, dan apabila terjadi perpanjangan dari esophageal tersebut tidak mungkin juga ditemukan adanya chronic sinusitis, OME, dan dental erosion. Jadi ini berbagai hal yang dikaitkan dengan reflux dari mulai chronic sinusitis, OME, laryngeal disorder, irritation, asma, dan juga sleep disorder breathing. Jadi ini adalah satu spektrum yang menyulitkan kita karena beberapa manifestasi yang atypical. Dan bagaimana hal itu terjadi? Ternyata memang ada beberapa teori. Yang pertama adalah reflux teori yang tadi saya sampaikan, adanya kegagalan dari barrier reflux ya untuk melindungi esofagus dan laring dari reflux. Yang kedua adalah reflex teori yang itu di vagal mediated reflux. Jadi banyak sekali hubungannya dengan transition lower esophageal sphincter relaxation dan autonomic nerve dysfunction. Ini adalah satu penelitian yang baru saja selesai dari Dr. Ilor. Jadi ini ada autonomic nervous dysfunction pada pasien-pasien dengan reflux, dan ini hubungannya ternyata dengan anxiety, ada sleep disorder breathing, dan ternyata pada pasien-pasien dengan ATR terdapat gangguan otonomiknya ya, terutama ada di rasio ini kita memeriksanya dengan heart rate variability SBDN dengan low frequency heart frequency ratio, dan pada umumnya terdapat gangguan parasimpatis yang akan menyebabkan gangguan transition lower esophageal sphincter. Dan bagaimana kita mendiagnosisnya? Ada dengan kuesioner. Ini adalah kuesioner yang sangat powerful, yaitu reflux symptom index. Kemudian kita dibantu dengan reflux finding score dan terapi empirik, dan juga diagnosis esofagoskopi, transformasi esofagoskopi, dan pemeriksaan multi-channel intraluminal device. Jadi ini adalah reflux symptom index, kemudian reflux symptom score. Jadi reflux symptom index adalah satu kuesioner yang memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi, terdiri dari 9 item. Itemnya dari mulai suara serak, ledahan, banyak lendir, kesulitan menelan, kemudian batuk saat berbaring, kemudian ada gangguan choking, kemudian batuk juga mengganggu, dan juga ada sensation something stuck in the throat, dan juga heartburn. Jadi ini sudah mengcover adanya GERD ya di sini. Dan ini apabila kita tanya dengan baik, ini menghasilkan hasil yang sangat baik ya, sangat valid, karena bisa screening dengan nilai maksimumnya 45 ya. Kita nilai lebih dari 13 itu adalah satu laringofaring reflux. Dan ini bisa dipergunakan pada adik-adik sekalian, para dokter di selain. Nah, ini adalah reflux symptom score yang baru dipopulerkan tahun 2020 yang melengkapi hasil dari reflux symptom index. Ada yang long formnya dan juga short formnya. Kami di UI ini sedang memvalidasi ke bahasa Indonesia ya, kami sedang melakukannya. Semoga ini bisa cepat keluar sehingga bisa diaplikasikan, karena ini lebih lengkap kuesioner dibandingkan dengan reflux symptom index ya. Kemudian yang kedua adalah
yang namanya reflux Fanny score. Reflux Fanny score adalah satu pemeriksaan yang juga sangat sensitif, tapi ini memerlukan alat bantu, yaitu fleksibel laryngoscope yang kita bisa menilai ada 8 kelainan di situ. Tapi untuk bisa dipergunakan dengan baik di daerah, kita bisa menggunakan salah satu parameternya yaitu lingual hipertrofi commissura posterior, yang ini yang bisa kita lihat dengan jelas pada pemeriksaan laryngoscopy indirect. Dengan pemeriksaan ini kita bisa lihat macam-macam bentuknya ya, dari bentuknya yang kayak kumis, kayak moderate sini, kemudian ada bump di sini, kemudian sampai dia nutup. Insya Allah hal ini bisa dilakukan oleh rekan-rekan dokter sekalian dengan bantuan laryngoscopy indirect, dan juga jangan lupa ada hal penting yang kita tidak boleh lupa, ada yang namanya lingual tonsil hypertrophy yang juga berkaitan dengan apa yang namanya globus pharyngeus atau sensasi mengganja di tenggorok. Selanjutnya adalah epiglotis yang bentuknya berbagai macam, ini juga akan mempengaruhi sensation dari pasien ya. Dan hal yang penting kita lihat juga ada yang namanya tiger path di sini, kita lihat diperlihatkan. Apakah kelihatan ininya videonya, Dokter Putu? Jelas, Dok. Ya, jadi pemeriksaan lingual fleksibel kita bisa melihat dari nasofaringnya begitu hiperemis, dan juga lihat di sini sangat narrow ya, sangat sempit orofaringnya. Ini biasanya pasien ini juga ngorok ya. Kemudian kita lihat di sini di bagian belakangnya ini ada vaskularisasi yang berlebihan. Ini termnya namanya tiger stripe seperti kulit macan loreng-loreng, dan hal ini berkaitan dengan adanya refluxat yang naik di daerah posterior sampai sini. Jadi hallmarknya sebenarnya di daerah posterior, dan insya Allah itu bisa semua dilihat dengan laryngoscopy indirect. Jadi kemudian dilanjutkan dengan therapeutic trial yang tentu saja dengan menggunakan proton pump inhibitor twice a day ya. Proton pump inhibitor ini bekerja di common final pathway sehingga bisa men-stop acid production, menaikkan pH sehingga pepsin menjadi tidak aktif. Kemudian dilakukan esofagoskopi tentunya apabila kita mesti melihat faktor-faktor apa yang mendasarinya, misalnya apakah ada hiatus hernia dan lain-lain, dan kita harus evaluasi ya. Ini yang lebih advance lagi dan biasanya digunakan untuk riset, yaitu multi-channel intraluminal evidence. Bagaimana penata laksanaannya? Tentu saja jangan lupa lifestyle modification. Lifestyle modification ini berupa terakhir makan 3 jam sebelum tidur, hindari makan makanan tertentu yang refluksogenik, kemudian juga alkaline diet, dan tentu saja berat badan ya, berat badan harus turun karena obesitas akan mengurangi kontraksi dari lower esophageal sphincter, dan juga apabila pasien ada GERD-nya kita bisa menyiarkan untuk head elevation. Jadi ini slide yang favorit saya ya dari Jerome Lechem. Jadi dia ini membuat grafik seperti ini, dan ternyata bahwa dengan adanya high protein food akan meningkatkan tonus di dalam lower esophageal sphincter dan upper esophageal sphincter, dan juga kita lihat bahwa dengan tonus yang membaik otomatis refluxnya berkurang. Hindari makan makanan tertentu ya, contohnya adalah kafein, alkohol. Kemudian di sini ada misalnya high fat dan juga high fiber. Ya. Jadi intinya adalah low fat, high protein, alkaline diet, ya, katanya akan memperbaiki dan mempercepat penyembuhan dari reflux sendiri. Dan conservative management juga termasuk dari PPI, dan juga PPI ini bisa diberikan 2 kali sehari, dan juga biasanya untuk complete resolution selama 6 bulan. Dan apabila terdapat gangguan otonom itu bisa diberikan GABA ya, gabapentin, pregabalin seperti itu. Sedangkan itu mesti kita lihat bahwa refractory GERD ini kita mesti lihat kenapa penyebabnya, dan di sini bisa ada gangguan otonom. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana cara mendiagnosisnya? Tentu saja dengan kuesioner yang powerful, reflux index. Kemudian kita melakukan physical examination. Apabila tidak ada endoskopi di situ, maka kita bisa menggunakan laryngoscopy indirect dengan fokus pada hipertrofi commissura posterior. Kemudian kita bisa melihat lingual tonsil di situ dan epiglotisnya. Kemudian kita lanjutkan dengan therapeutic trial. Apabila perbaikan, maka terapi itu bisa dilanjutkan karena itu bisa diagnosisnya laryngopharyngeal reflux. Dan juga jangan lupa kita harus educate patient untuk lifestyle modification, kemudian juga kurangi berat badan. Satu hal lagi yang sangat penting, ada atypical manifestation yang harus kita cari, itu asma, chronic rhinosinusitis, OMA, OSA, autonomic dysfunction, dan vaguely mediated laryngeal problem. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.